saja kau menyakiti hatiku. Jelas kau pun tahu dia itu sahabatku. Dia yang kau Musikmu itu tak ada guna. Bantu Hanifah sana. Itu lebih penting. Kalau kamu masih mau makan besok. Hei! Apa? Marah kamu? Marah? Kenapa, Pak? Mau pukul? Pukul, Pak, pukul! Pukul biar puas! Saya memang tidak berguna, toh? Tak berguna. Kamu merasa tak punya arti? Iya. Karena saya berasal dari induk semang yang tidak punya hati. Seperti Bapak! Seperti kebanyakan orang, saya juga mendambakan keluarga yang harmonis. Seorang bapak yang bisa menjadi panutan. Masih ingat pulang? Diva, bilang sama dia, jadi laki-laki harus punya tanggung jawab. Laki-laki yang tak punya tanggung jawab dan tak punya aturan, itu tak punya harga di mata semua orang. Bikin malu. Seorang yang bisa memahami keinginan dan harapan hidup saya. Bukan hakim yang selalu mencari kesalahan. Tapi hidup tidak seperti garis lurus. Selalu saja ada goresan miring dan menyimpang, yang kadang menghadirkan isyarat tersembunyi. Saya tidak menemukan figur panutan itu pada Bapak sejak kepergian Ibu beberapa tahun lalu. Jadi, Bang. Hari ini, saya pulang kembali ke kampung halaman, tempat saya lahir dan dibesarkan. Kembali ke rumah, ruang besar yang sebenarnya selalu membuat saya terasingi. Kamu masih marah dengan papamu. Manifa mengerti kamu masih menyimpan amarah itu. Tapi so tidak dengan papamu, Uti. Kenapa dia? Semua berubah sejak kau pergi. Papamu itu so tidak bisa bedakan lagi mana yang benar dan salah. Mana yang nyata, mana yang sekedar fantasi. Mungkin itu karma buat dia. Ogan, hati-hati kalau bicara ya. Ogan juga nggak yakin. Apa sebenarnya Ogan perlu pulang ke sini? Bahkan papamu itu sudah tidak bisa bedakan mana dendam, mana amarah. Satu-satunya yang ada dalam ingatan bapamu itu hanyalah ibumu. Iya. Satu-satunya alasan Ogan pulang ke sini karena ada kenangan ibu di rumah ini. Bukan for dia. Hus, dia papamu bukan orang lain. Torang tidak bisa bapilih dari keluarga mana torang berasal, Uti. Semua ini takdir. Yang pasti, keluarga adalah tempat orang mau pulang. Pergi kau! Jangan kembali sebelum kau tahu apa itu arti hidup berguna. Rumah ini tak butuh anak pembawa musibah. Hanifah! 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 Noval, coba. Hei! Jangan beribut! Hanifah! Itu anak-anak di luar sana. Usir dorang. Berisik sekali dari tadi beribut terus di muka situ. Ganggu kita istirahat. Karena lihat sana di jendela itu. Ganggu orang mau istirahat. Kakak, tidak ada siapa-siapa di sini. Ganggu orang mau tidur. Hei! Usir sana! Apa yang diharapkan orang terbuang pada sebuah kepulangan? Kerinduan? Kebahagiaan? Atau hasrat menghidupkan kembali dendam dan amarah? Entahlah. Yang jelas, kepulangan saya di hari Tumbilotohe ini
telah melahirkan satu cerita, sebuah sejarah. Banyak maling berkeliaran di mana-mana, ya. Hati-hati, bilang sama Hanifah, pintu dapur itu jangan dibuka. Betul so banyak pencuri. Itu cuma halusinasi papamu saja. Parah, Bapak. Manifa so tidak tahu bagaimana cara menghadapi papamu. Pernah satu waktu, Manifa dengan Noval itu lagi bakasnya siap gula aren orang pepesanan. Di papa itu waktu itu entah kenapa bahagia pati Noval itu lama sekali. Tiba-tiba dia pergi kong ambil helm dalam lemari, dia pukul itu Noval ulang-ulang kali, dia hantam sambil jatuh. DP bibir picar dan berdarah. Hai Kak, Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Keadaan Pak Wahid bagaimana? Ya, begitulah. Semakin parah. Kejola! Pulang! So bilang ulang-ulang jangan baku dekat dengan orang gila pe anak itu, masih saja tidak pembadengar. Tapi kita tidak hubungan apa-apa dengan dia, Kak. Sudah, anak tidak usah berdusta. Kakak sendiri yang dapat lihat ini. Sudah bulan puasa ini. Kalau papa masih hidup, potong kakak pe leher. Dia tidak suka sekali melihat anak pe kelakuan ini. Keman. Ah, Kakak ini. Beberapa tahun yang lalu, setelah kepergian ibu karena kecelakaan, Bapak jadi sangat terpukul. Dia marah kepada semuanya. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada keadaan. Dia marah kepada dirinya sendiri. Dan bahkan yang lebih parah, dia marah kepada saya. Karena menurut dia, saya yang menyebabkan semua musibah ini. Jujur setelah kepergian ibu, saya pun terluka. Saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi karena kebencian dia, karena amarah dia, saya jadi kehilangan keduanya. Karena itu, kamu pergi. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronik yang ditandai dengan halusinasi, delusi, gangguan pola berpikir. Banyak keluarga yang malu untuk membawa penderita ke dokter dan malah membawa ke orang-orang pintar untuk menyembuhkan. Jelas itu sangat keliru lah. Si bapak harus dikawal terus ya. Jangan sampai dia menyendiri, karena dengan menyendiri, halusinasi baik berupa bisikan maupun melihat sesuatu itu akan timbul kembali. Karena dia bisa melukai dirinya sendiri, bisa membunuh orang lain juga. Berhenti. Pulang sana, Bapak pulang. kemana? Bapak? Pulang. Pulang kamu. Pak, Ampun, Pak, ampun. Ampun, Pak, ampun. Bukan saya yang bunuh istri saya, Pak. Ampun, Pak. Bukan saya yang bunuh istri saya, Pak. Ampun. Pak. Bapak. Ayo. Pak. Gak ada siapa-siapa, Pak. Ada, ayo. Mereka masih di sini, Nak. Mereka. Pak! Bapak takut, Nak. Bapak takut.
Takut, nak. Udah nggak usah takut, Pak. Ya. Ada Ogan di sini. Ogan jagain Bapak ya, Pak. Pergi kamu dari sini. Jangan pulang sebelum kau tahu apa itu arti hidup berguna. Rumah ini tak butuh anak pembawa musibah. Ogan, apapun keadaan kita, baik susah maupun senang, suatu hari nanti jangan pernah merasa letih untuk menjadi cahaya bagi orang-orang sekitar kita, seperti cahaya Tumbilotohe ini. Pak! Bapak! Mari, Pak. Ada le Bapak. Ha Uti, tadi ngoni dua ada di dapur. Bukan cuma ada tinggal sedikit tempo pasang lampu. Soalnya di kamar. Tidak ada. Coba cek sama 30 per rumah dulu. Iyo. Cepat saja. Iyo. Astagfirullah. Bapak! Pak! Pak! Tumbilotohe, Pateatohe, Tamohile Jakati, Bubohe Lopopati. Tumbilotohe, Pateatohe, Tamohile Jakati, Bubohelo Popati. Tumbilotohe, Pateatohe, Tamohile Jakati, Bubohe Lopopati. Di malam Tumbilotohe bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, saya seakan dilahirkan kembali. Tidak dari rahim seorang ibu, namun dari hati seorang bapak yang mengingatkan saya tentang sebuah cahaya. Bagaimanapun keadaan kita nanti, baik itu susah maupun senang, suatu hari nanti, jangan pernah letih menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Tumbilotohe, jalan pulang kampung halaman. Tumbilotohe, rindu rumah nenek, rindu masakan ibu. Tumbilotohe, kerinduan teman sekolah, di balik berjuta lampu rombongan bocah dengan langkah kecil menjemput Jakati.